Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1-7 dengan tema Naikkan doa untuk ketentraman bangsa. Sahabatku, kitab Timotius merupakan salah satu dari dua kitab dalam bagian surat-surat pastoral dalam Perjanjian Baru, yang juga meliputi kitab Titus dan Filemon. Kitab ini diketahui telah ditulis oleh Rasul Paulus seperti yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Rasul Paulus adalah tokoh penting dalam Perjanjian Baru karena ia adalah seorang penginjil, misionaris, dan pemimpin gereja yang gigih. Melalui perjalanan dan pelayanannya yang panjang, ia telah menghasilkan banyak surat-surat di dalam Perjanjian Baru, termasuk kitab Timotius. Kitab Timotius adalah salah satu kitab yang paling sering dibaca dan dipelajari oleh banyak orang Kristen. Kitab ini memiliki nilai historis dan teologis yang sangat penting. Dalam kitab ini, Paulus memberikan nasihat dan pengajaran kepada Timotius dalam hal pemimpinan gereja dan kegiatan keagamaan. Salah satu fokus utama kitab Timotius adalah nasihat Paulus untuk Timotius dalam memimpin jemaat. Sebagai seorang pemimpin gereja, Timotius memegang tanggung jawab besar untuk mengelola kelompok orang yang merindukan bimbingan rohani. Paulus memberi nasihat dan petunjuk kepada Timotius dalam hal pemilihan pemimpin jemaat, pengajaran kelompok, dan cara merespon masalah perpecahan dalam jemaat. Kitab Timotius adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Penulisan kitab ini merupakan sejarah yang menarik yang berkaitan dengan kehidupan salah satu Rasul Yesus, yaitu Paulus dan muridnya, Timotius. Penulisan kitab Timotius dilakukan ketika Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma. Berdasarkan catatan sejarah, kitab Timotius diyakini ditulis oleh Paulus sekitar tahun 62 hingga 63 Masehi. Paulus sendiri merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah agama Kristen dan dianggap sebagai salah satu rasul yang paling penting dalam sejarah gereja. Saudara-saudara, kita hidup dalam zaman di mana ketentraman negara dan masyarakat kita sedang diuji. Konflik, kekerasan, dan kontradiksi menjadi umum di seluruh dunia. Dalam keadaan ini, sebagai orang Kristen, apa yang dapat kita lakukan untuk memperjuangkan ketentraman bangsa kita? Satu jawaban ada pada ayat kita hari ini dari kitab 1 Timotius 2 ayat 1-7. Mari kita membaca ayat tersebut bersama-sama. Ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 3, sebab semuanya ini baik dan berkenan di hadapan Allah, Juru Selamat kita. 4, yang menghendaki supaya segala orang diselamatkan dan sampai kepada pengenalan akan kebenaran. 5, sebab Allah itu Esa, dan Esa juga adalah Dia yang mewakili manusia, yaitu Kristus Yesus sebagai manusia. 6, yang telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Itulah kesaksian pada waktu yang ditetapkan. 7, dan untuk kesaksian itu aku diletakkan sebagai pengkhotbah dan rasul, aku mengatakan kebenaran, bukan berdusta, sebagai pengajar bangsa-bangsa dalam iman dan kebenaran. Ayat pertama ini menunjukkan pentingnya berdoa bagi semua orang, tanpa pandang bulu. Rupanya, semua orang membutuhkan permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur, baik bagi mereka sendiri atau orang lain. Maka, dengan berdoa kita dapat memberikan harapan, pengharapan, dan berkat bagi mereka yang mengalami kesulitan. Ayat kedua menunjukkan bahwa kita harus memprioritaskan permohonan doa untuk para pemimpin dan orang-orang yang memegang kekuasaan, khususnya raja. Alasannya sederhana, karena pimpinan mempengaruhi banyaknya pekerjaan dan penglihatan dalam masyarakat. Peran pemimpin dalam masyarakat dan negara sangat penting. Itulah mengapa Paulus bersikeras pada doa untuk pimpinan yang baik dan bijaksana, agar masyarakat dapat hidup normal dan bertumbuh dengan baik. Ayat ketiga mengingatkan kita bahwa selain meraih kebaikan untuk masyarakat, doa juga diterima dan dimutlakkan oleh Allah. Ia senang ketika orang berdoa untuk kebaikan. Tuhan juga akan mencurahkan berkat-Nya bagi orang yang berdoa, khususnya doa untuk pemimpin-pemimpin negara. Ayat keempat menekankan bahwa kehendak Allah adalah menjadikan semua orang selamat dan mengenal kebenarannya yang sesungguhnya.
Jadi, ketika kita berdoa untuk kebaikan masyarakat dan negara, kehendak Allah juga tercapai dalam diri kita. Ayat kelima mengajarkan bahwa Allah itu satu dan satu-satunya. Kendati demikian, Allah menunjukkan kasih-Nya melalui Kristus Yesus yang menjadi wakil manusia. Karena itulah, kita dapat mengenal Allah melalui Kristus Yesus sebagai jalan satu-satunya. Melalui ayat ke-6 ini, Paulus menekankan bahwa Kristus Yesus telah menjadi tebusan bagi semua orang. Dia telah memberikan nyawanya yang suci sebagai upah dosa bagi umat manusia. Oleh karena itu, kita dapat mengenal kebenaran Allah melalui Kristus Yesus yang menjadi jalan keselamatan bagi kita semua. Ayat terakhir mengajarkan bahwa sebagai ahli misionaris, Paulus diberikan atribut untuk membawa kebenaran dan iman kepada bangsa-bangsa. Melalui ayat ini, Paulus menegaskan komitmen dirinya untuk mengajarkan kebenaran Allah, karena itu adalah pengakuan kepercayaan pribadinya. Demikian pula, hal ini menjadi inspirasi bagi kita untuk bersaksi tentang Kristus Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang Kristen, salah satu cara terbaik untuk memperjuangkan ketentraman bangsa kita adalah melalui doa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah dan memohon bantuan-Nya untuk memperbaiki situasi yang sulit di negara kita. Doa juga mengingatkan kita bahwa kita harus mempercayai Allah dan mengandalkan-Nya dalam semua situasi, bahkan ketika kita menghadapi tantangan yang sulit dalam negara kita. Di samping itu, kita juga harus memperhatikan perintah Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik dan membantu sesama. Kita dapat memperjuangkan ketentraman bangsa kita dengan melakukan hal-hal yang baik dan membantu orang lain, seperti memberi makan orang yang lapar, meminjamkan bantuan kepada yang membutuhkan, dan melakukan pekerjaan yang baik dan efektif dengan hati yang rendah. Saudara-saudara, mari kita tingkatkan doa kita untuk ketentraman negara dan masyarakat kita. Mari kita berdoa untuk pemimpin negara kita, agar mereka dapat memimpin dengan baik dan bijaksana. Mari kita berdoa agar semua orang dapat mengenal kebenaran Allah melalui Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Terakhir, mari kita meluangkan waktu untuk membantu orang lain dan melakukan pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang Kristen, kita memiliki panggilan untuk memperjuangkan ketentraman dan keadilan dalam negara dan masyarakat kita. Dan doa adalah cara terbaik untuk memulainya. Kita harus berdoa untuk pemimpin dan semua orang yang memegang kuasa, agar mereka dapat memimpin dengan bijaksana dan memelihara ketentraman negara dan masyarakat kita. Kita juga harus mencari kehendak Allah dalam hidup kita, dengan melakukan pekerjaan yang baik dan produktif dan membantu sesama. Dalam segala hal, tafsiran ayat ini memperlihatkan bahwa kita sebagai orang Kristen memiliki panggilan untuk memperjuangkan ketentraman dan keadilan dalam negara dan masyarakat kita, dan kita dapat melakukannya melalui doa dan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita sehari-hari. Amin.